Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Birnudin, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UNES angkatan 2019 dengan nomor NIM 20341916. Oke, dalam video kali ini saya akan membacakan soal kemudian jawaban yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ustadz Zaim Al-Mubarak, dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sosiolinguistik. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, kajian linguistik yang mempelajari sistem internal bahasa atau struktur bahasa disebut kajian. B. Sosiolinguistik. 2. Kajian bahasa yang lebih memperlihatkan perangkat tingkah laku bahasa lazim dimasukkan dalam kajian. A. Sosiolinguistik. Nomor 3. Perangkat sistem yang abstrak dan seragam bagi semua pemakai bahasa disebut juga D. Parole. 4. Bahasa adalah suatu bentuk tingkah laku budaya manusia, berarti bahasa itu D. Heterogen. Nomor 5. Variasi bahasa yang digunakan dalam stratifikasi sosial dikelompokkan pada kriteria tertentu kecuali A. Kriteria material. Nomor 6. Dalil bahwa bahasa adalah bentuk tingkah laku budaya manusia, berarti bahasa itu, jawaban saya D. Heterogen. Nomor 7. Sosiolinguistik yang memusatkan perhatiannya pada penggunaan bahasa dalam sosial budaya disebut C. Etnografi komunikasi. Nomor 8. Sosiolinguistik yang berupaya memberikan pengorganisasian penggunaan bahasa dan perilaku terhadap bahasa yang lazim diterima oleh masyarakat tutur. Lazim disebut B. Sosiolinguistik deskriptif. Nomor 9. Dimensi kajian bahasa dalam sosiolinguistik berhubungan dengan variabel sosial. Dan jawaban saya C. Linguistik. Nomor 10. Variasi dialek sosial yang dianggap berfungsi dan dalam masyarakat disebut D. Sosiolek. Nomor 11. Fungsi bahasa yang bertindak untuk mengawasi serta mengendalikan oleh Hilidek dimasukkan dalam fungsi C. Regulasi. Nomor 12. Bilingualisme setara adalah bilingualisme yang A. Tingkat penguasaan bahasanya sama. Nomor 13. Salah satu contoh situasi penggunaan varian bahasa jenis seragam tidak baku dalam situasi diglosia, yaitu B. Dia pergi beneran ke Jakarta. Nomor 14. Pada masyarakat bilingual, diglosia berkaitan dengan jawaban saya B. Bahasa dan ragam tinggi serta bahasa dan ragam rendah. Nomor 15. Salah satu contoh penggunaan ragam atau ragam bahasa tinggi dalam penggunaan jawaban saya A. Komunikasi kedinasan. Nomor 16. Bahasa Indonesia baku mempunyai ciri-ciri berikut kecuali digunakan jawaban saya D. Dengan teman sekantor. Nomor 17. Situasi bilingualisme yang diglosia terjadi jika pilihan bahasa, jawaban saya A. Berkaitan dengan status bahasa tinggi dan rendah. Nomor 18. Situasi diglosia bilingualisme terjadi jika ada kondisi berikut kecuali masyarakat menggunakan jawaban saya D. Bahasa yang memiliki ragam tinggi dan ragam rendah. Nomor 19. Ketika Anda melihat seseorang pelayan yang hanya menguasai bahasa daerah bercakap-cakap dengan majikannya, Anda melihat praktik jawaban saya D. Diglosia tanpa bilingualisme. Nomor 20. Seorang ustadz sedang memberikan pengajian di Masjid Istiqlal dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ustadz tersebut sedang menggunakan praktik jawaban saya D. Bilingualisme dan diglosia. Nomor 21. Mengapa masyarakat tutur itu dapat berbentuk? Jawaban saya D. Karena ditentukan bukan atas kepercayaan pemakai bahasa.
Nomor 22, kompleksnya masyarakat tutur ditentukan oleh, jawaban saya D, banyak dan luasnya variasi bahasa. Nomor 23, masyarakat tutur yang besar dan beragam memperoleh verbal repetitornya dari, jawaban saya B, interaksi verbal langsung di dalam kegiatan. Nomor 24, penamaan bahasa masyarakat tutur seorang tutor dilandasi oleh kriteria pelapisan sosial berdasarkan pada kriteria, jawaban saya A, ekonomi. Nomor 25, masyarakat tutur yang memiliki kompetensi bahasa lebih dari 3 bahasa atau lebih termasuk masyarakat tutur, jawaban saya C, multilingual. Oke, lanjut. Nomor 26, yang termasuk masyarakat tutur berdasarkan ketaatan beragama adalah, jawaban saya D, majelis taklim. Nomor 27, pilihan berikut adalah penyebab hadirnya variasi bahasa eksternal kecuali, jawaban saya D, kemajmukan sosial. Nomor 28, variasi atau ragam itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman, jawaban saya C, sosial dan fungsi bahasa. Nomor 29, berikut pengkategorian variasi bahasa berdasarkan penuturnya kecuali, jawaban saya B, bagaimana kedudukan sosialnya di dalam masyarakat. Nomor 30, dialek Banten dan dialek Cirebon termasuk bahasa yang sama karena kedua dialek tersebut berasal dari, jawaban saya B, bahasa Jawa. Nomor 31, penggunaan kronolog dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu akan tampak berbeda. Perbedaan ini paling tampak pada segi, jawaban saya B, lesikon. Nomor 32, perubahan penggunaan kronolog dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu telah terjadi akibat, jawaban saya C, perubahan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 33, sosiolog merupakan variasi bahasa yang menyangkut masalah pribadi para penuturnya, antara lain keadaan, jawaban saya A, sosial ekonomi. Nomor 34, perhatikan kegunaan bahasa pada buruh, pedagang kecil, para guru, para mubalik, dan para pengusaha. Anda pasti akan menangkap variasi bahasa mereka yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan bahasa mereka terjadi karena faktor, jawaban saya D, lingkungan pekerjaan. Nomor 35, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali mengenal unda-usuk. Unda-usuk adalah variasi yang berkenaan dengan tingkat kebangsawanan. Contoh kosakatanya yaitu, jawaban saya B, mati, wafat. Nomor 36, akroleg merupakan variasi sosial yang lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Salah satu contoh akroleg yaitu, jawaban saya B, dialek Yogyakarta. Nomor 37, seorang peneliti sedang menganalisis hasil pembahasan penelitian nilai budaya sastra lisan Banyumas. Agar sastra lisan Banyumas bisa dilestarikan, maka kaitannya dengan kebudayaan bahasa berfungsi sebagai, jawaban saya C, beragam kebudayaan. Nomor 38, berikut ini termasuk fungsi bahasa perorangan kecuali, jawaban saya B, fungsi transaksional. Nomor 39, mengenali dialek seorang dari karya tulisnya memang lebih sulit daripada melalui, jawaban saya C, berbicara. Nomor 40, hal-hal berikut merupakan faktor penyebab bilingualisme kecuali, jawaban saya D, bagaimana enaknya berkomunikasi. Nomor 41, pertimbangan pilihan bahasa atau ragam dalam diglosia dilakukan penutur berdasarkan pertimbangan, jawaban saya D, fungsi ragam dan bahasa yang tidak perlu terkait dengan derajatnya. Nomor 42, penggunaan dialek tinggi atau rendah yang tidak cocok dengan situasinya menyebabkan si penutur bisa menjadi cemoohan atau tertawan orang lain. Kasus ini perlu dipertimbangkan jika situasi perintah pada pekerja digunakan, pilihan dialek tinggi.
Jawaban saya D, pilihan dialek tinggi. Nomor 43. Berikut ini wacana kodifikasi formal dalam standarisasi ragam tinggi kecuali jawaban saya C, karya sastra. Nomor 44. Salah satu ketentuan perbedaan bahasa tinggi dan bahasa rendah yaitu jawaban saya B, fungsi bahasa pilihan. Nomor 45. Mengapa dalam situasi resmi bahasa Indonesia dipilih dalam kebiasaan bilingualisme? Jawaban saya C, karena bahasa Indonesia berkedudukan lebih tinggi daripada bahasa daerah. Nomor 46. Hubungan antara bilingualisme dan diglosia terletak pada, jawaban saya A, titik temu dan titik pisah antara bilingualisme dan diglosia. Nomor 47. Mengapa diglosia tanpa bilingual tidak dapat disebut sebagai satu masyarakat tutur? Sebab kedua kelompok tersebut, jawaban saya B, kurang interaksi. Nomor 48. Manakah pernyataan yang benar? Jawaban saya C, masyarakat Indonesia adalah bilingual dan diglostik. Nomor 49. Negara manakah yang tidak menggunakan bahasa mereka sebagai alat komunikasi dalam kesatuan kedaulatan? Jawaban saya B, Singapura, karena Singapura menggunakan bahasa Inggris. Nomor 50. Fishman mengatakan bahwa bilingualisme adalah karakteristik kemampuan penggunaan bahasa yang individual. Berdasarkan tingkat keformalannya, variasi bahasa tersebut termasuk jawaban saya C, ragam santai. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah jawaban, mohon dibenarkan. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.